Hello everyone, mari kita bahas untuk soal-soal grammar pada tes TOEFL. Di sini topik yang diangkat adalah tentang verb ataupun kata kerja. Jadi semua soal berkenaan dengan verb. Oke, ada 4 soal di tes ini. Silakan post untuk masing-masing slide, kerjakan terlebih dahulu baru membahas soalnya. Siap? Oke, kita mulai dari nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk nomor 1, almost everyone fails blah 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 the driver's test on the first try. A. Passing, B. To have passed, C. To pass, and D. In passing. Almost everyone fails. Jadi hampir semua orang itu gagal untuk lulus pada tes mengemudi pada percobaan pertama. Di sini kita harus identifikasi dulu mana subjek, mana verb. Subjeknya adalah everyone, kemudian verbnya adalah fails. Bla bla bla. Oke. Jadi kita cek dulu. Fails ini apakah kata kerja yang diikuti oleh gerund ataupun kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Ternyata fails adalah kata kerja, salah satu kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Apakah kata kerja lain selain fails? Ada juga ya. Kita bisa cek di sana ada fail to, ada juga afford to, refuse to, hope to, tend to. Jadi fails ini salah satu di antara verb yang diikuti oleh to infinitive. Jadi kata kerja yang tepat adalah yang C, to pass. Almost everyone fails to pass the driver's test on the first try. Di situ tidak bisa kita memakai kata passing, kemudian to have passed, in passing, karena memang yang dibutuhkan adalah to plus verb null. Apakah ini bisa ada ciri-cirinya begitu? Sebetulnya tidak ada ya, jadi kita perlu belajar lebih lagi, kemudian lama-lama akan hafal sendiri ya mana saja kata kerja yang perlu tambahan to plus infinitive ataupun kata kerja yang diikuti oleh gerund. Oke? If endangered species bubble saved, rainforest must be protected. Apabila spesies-spesies yang hampir punah harus diselamatkan atau akan diselamatkan, maka rainforest itu juga harus dilindungi. Nah, di sini kita punya if ya, if clause. Kemudian yang kita butuhkan adalah yang present verb yaitu are. Kenapa are? Are to be karena yang dimaksud di sini adalah jika akan diselamatkan. Kemudian di klausa yang lain juga kita menemukan must be protected. Maka kita tidak bisa memakai C dan D di sana ada modalnya ya, dan kita juga tidak bisa pakai B karena tidak ada kata kerjanya nanti di sana. Oke? Maka jawaban yang paling tepat adalah are to be saved. Rainforest must be protected. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 3 dan nomor 4. Silakan bisa di-pause videonya lalu kerjakan, baru kita menyimak untuk pembahasan. Oke, lanjut ke nomor 3. The average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds. Kita identifikasi dulu mana subjeknya. Subjeknya adalah yang the average spoken sentence. Sentence di sini singular noun ataupun tunggal. Maka verb yang tepat adalah yang takes ya, dengan S di sana. Lalu setelah kita pahami untuk maknanya ya, untuk rata-rata kalimat lisan di percakapan bahasa Inggris itu memakan waktu sekitar 2,5 detik untuk diselesaikan. Berarti ada tujuan di sana. Kita pakai yang C, to complete. Kenapa kita tidak pakai completing? Karena nanti akan jadi rancu ya di situ ya, completing. Ya, dalam secara grammar pun juga tidak betul. Untuk for to complete di sana ada double, ada for to complete, for dan to. Kemudian yang D kenapa tidak by completing? Karena by itu biasanya untuk manner ya, untuk cara, keterangan cara. Kalau untuk tujuan di sini, tujuan untuk diselesaikan, kita pakai yang C, to complete. Oke, untuk nomor 4, only 20 years ago, most doctors agreed bahwa truthful with their terminally ill patients, a trend that has reversed itself in modern medical practice. Di sana ada done to be, ya, kata di sini merupakan gabungan antara agree, ya, agree adalah salah satu kata kerja yang diikuti oleh to infinitive, agree to, tapi maknanya adalah negatif, agree, kemudian ada negatifnya.
Bagaimana caranya? Kita bisa pakai agreed, kemudian not, baru ke to be. Agreed not to be truthful. Kenapa pakai be? Karena truthful di situ adalah adjective. Maka C dan D langsung salah ya di sana ya. Kenapa langsung salah? C itu shouldn't been. Shouldn't harus diikuti oleh shouldn't be. Oke. Not to be, not to be. Nah, bukan been ya di sana. Kemudian untuk A itu tidak seharusnya ada don't di sana ya. Harusnya negatifnya adalah not. Maka kalimat yang betul adalah only 20 years ago, most doctors agreed not to be truthful. Begitu. Jawabannya adalah ya B. Oke. Thanks so much everyone sudah menyimak sampai di soal keempat. Untuk video selanjutnya juga akan membahas tentang TOEFL grammar berkaitan dengan verb. I think that's all. Bye.